Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Arya Pratama dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer 1A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas algoritma dan pemrograman pertemuan ke-10 tentang rekursif. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu rekursif. Menurut buku Bu Rosa AS tahun 2018, rekursif adalah proses memanggil dirinya sendiri yang biasanya dilakukan oleh fungsi atau prosedur. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan blok rekursif. Lalu di blok rekursif itu ada basis. Basis merupakan kode yang menjadi titik berhenti dari sebuah proses rekursif. Karena proses rekursif akan terus berputar terus memanggil dirinya sendiri sampai sebuah kondisi basis terpenuhi. Oleh karena itu, basis sangat penting dalam sebuah proses rekursif. Karena tanpa basis, sebuah proses rekursif akan terus dijalankan tanpa henti. Oke, kalau gitu mungkin seperti itu untuk penjelasan mengenai rekursif. Baiklah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Nah, untuk soalnya hanya ada satu soal, yaitu buatlah prosedur atau fungsi rekursif yang menyelesaikan aturan deret, di mana deret dengan posisi genap adalah hasil pertambahan dua posisi genap di depannya. Misalnya, angka keempat adalah hasil pertambahan angka kedua dan angka ke-0. Dan angka dengan posisi ganjil adalah hasil pertambahan dua angka dengan posisi ganjil di depannya. Misalnya, angka posisi kelima adalah hasil penjumlahan atau pertambahan dari angka posisi ke-1 dan angka posisi ketiga. Dan lalu angka ke-0 akan selalu berisi 0, angka ke-1 berisi yang ke-1, angka kedua berisi yang kedua, dan angka ketiga berisi angka 3. Baik, kita langsung saja menuju codingannya. Di sini saya menggunakan include stdio.h, lalu include stdlib.h, dan include math.h. Lalu ini ada prosedur rekursifnya. Di sini menggunakan void odd even, lalu integer array karena kita menggunakan array, lalu integer n untuk menghentikan rekursif, lalu integer star untuk memulai rekursif. Baik, lalu di sini ada algoritma untuk menentukan nilai apabila indeks array-nya sama dengan 0. Di sini menggunakan percabangan if, else, lalu if start-nya sama dengan 0, maka array start-nya sama dengan 0. Lalu ini rekursif itu memanggil prosedur itu sendiri, yang yaitu odd even array n start plus 1. Nah, jadi jika tadi start itu 0, maka sekarang start ditambah 1. Jadi sekarang kita masuk ke yang sini, yaitu else if start sama dengan 1, array-nya array start sama dengan 1, lalu rekursif itu akan memanggil prosedur itu sendiri. Lalu rekursif akan memanggil prosedur itu sendiri. Odd even, di sini ada odd even array n start plus 1, hampir sama seperti yang atas. Jadi jika di sini startnya angka 1, maka sekarang prosedur akan lanjut ke bagian sini, yaitu 1 ditambah 1 kan jadi 2. Nah, langsung berlanjut ke sini, else if start sama dengan 2, array start sama dengan 2. Lalu rekursif memanggil prosedur itu sendiri kembali, yaitu odd even array n start plus 1. Nah,
Lalu lanjut ke berikutnya, else if start sama dengan 3, array start sama dengan 3. Lalu recursive itu memanggil kembali prosedur itu sendiri, yaitu odd even array and start plus 1. Nah, karena itu ini adalah 4 angka awal yang harus ada seperti di soal ini. Nah, ini untuk menghentikannya itu di sini blok, yaitu blok rekursif. Di sini percabangan else jika kondisi keempat ini sudah tidak terpenuhi, maka akan menuju ke sini else. Nah, ini adalah blok untuk menghentikan proses rekursif. Menggunakan percabangan if start lebih kecil dari n, maka restart sama dengan restart min 2 ditambah restart min 4. Lalu ini memanggil kembali, lalu ini rekursif memanggil kembali prosedur itu sendiri, yaitu odd even array and start plus 1. Nah, kalau begitu setelah itu kita menuju ke fungsi utama, yaitu integer main. Lalu ini integer size untuk menentukan, yaitu variabel untuk menentukan panjangnya array. Lalu ini integer array. Lalu ini untuk proses inputan, yaitu printf masukkan panjang array, scanf, %d, dan size. Lalu ini untuk mengisi panjang array berdasarkan input user. Array sama dengan integer kali, lalu ini fungsi malloc, yaitu untuk menghentikan proses rekursif. Ini size of integer dikali size yang sudah diinput oleh user. Nah, lalu ini untuk memanggil prosedur odd even yang menghitung Fibonacci ganjil genap. Odd even array, size, 0. 0 ini itu adalah start, karena di soalnya startnya itu dari 0. Nah, ini untuk menampilkan deret Fibonacci ganjil genap ya, seperti ini. Lalu ini looping untuk menampilkan data dalam isi array, ada integer i, lalu menggunakan perulangan for i sama dengan 0, lalu i kurang dari size, lalu i plus plus. Untuk keluarannya printf %d array i, dan return 0 itu untuk mengembalikan sebuah nilai. Baik, kalau begitu kita langsung saja menuju ke programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan bentuk panjang array. Karena di soal tadi diminta 5, maka kita ketikkan saja angka 5. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi kan di soal untuk 4 angka pertama itu berisi 0, 1, 2, dan 3. Dan untuk angka kelima itu penjumlahan antara angka ke 0 dan ke 2. Jadi 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Oke, seperti itu. Atau kita tambahkan panjang array-nya, misalnya kita ingin 10 panjang array-nya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk 5 angka pertama masih seperti yang awal. Lalu untuk angka selanjutnya ini angka 4, yaitu dari angka 4 ini berasal dari penjumlahan angka kedua dan keempat, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lalu angka 4 di sebelahnya juga sama, yaitu hasil
penjumlahan angka kedua dan angka keempat, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Begitu juga yang selanjutnya. Nah, untuk angka 11 ini itu hasil penjumlahan dari angka ke-5 dan angka ke-7, yaitu 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.